Hello fellas, I'm Sheila and welcome to my channel. Actually, this is my first channel in English education, so let's learn English together. Alright fellas, since this is my first and this is an education for you, especially for my Indonesian fellas, so I will be using bahasa in English, so bilingual ya. Jadi di sini father of English grammar atau penemu dari English grammar adalah William Bulker. Ini di pamphlet for grammar ya pada tahun 1586. Bulker's grammar follows the normal practice of introducing the word classes, exploring their forms and functions, and commenting in a shorter section of form syntax on how they combine to create sentence. Nah, jadi di sini William itu memperkenalkan nih lebih kepada memperkenalkan kepada word classes atau kelas-kelas kata dan juga mengeksplor bagaimana form atau formulasinya mereka, function dari word classesnya itu apa, sehingga bisa dikombinasikan menjadi suatu kalimat seperti itu teman-teman. Nah, lanjut lagi. Ini ada definisi dari grammar. So, there are three definitions of grammar here. The first from Richard and Smith mengatakan bahwa grammar is a description of the structures of a language and how language units such as words and phrases are formed into sentence. Jadi bagaimana sih struktur dari bahasa itu secara smallest unit ya, baik dari unit bahasa atau unit kata dan juga frasa-frasa sehingga membentuk suatu kalimat yang sempurna. And then the second is grammar is a set of rules or principle of the working of language is a system or structure. Ini by Brenton. Jadi lebih menekankan kepada rule atau aturan dari kerja language itu sendiri yang tersistem dan juga terstructure. Nah, the last it comes from Yule. Grammar is a process of describing the structure of phrases, sentence by considering its order in a language. Jadi fungsi dari structure atau frasa dalam bahasa sehingga membentuk sentence atau kalimat itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa definisi dari grammar ya teman-teman. Next, in addition, Wang juga menyebutkan bahwa structure is always essential in teaching and learning process of foreign languages. And here are the essentials grammar. As we know that we are Indonesian, jadi kita ini Indonesia yang belajar dan sedang belajar atau mempelajari bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Nah, jadi pentingnya structure yang esensial dalam grammar itu kita juga harus tahu gitu kan. Nah, the first itu ada vowel and consonant. Apa itu vowel and consonant? Teman-teman pasti nggak asing lagi dengan kata alfabet ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, that's one of example. Nah, itu adalah vowel and consonant. Vowel in bahasa itu huruf vokal A, I, U, E, O. But in English A, I, E, O, U. And the rest of the alphabet itu adalah consonant. Jadi sisanya itu adalah consonant gitu teman-teman. Nah, dan article, apa sih article itu? Article itu kata depan ya yang selalu ada sebelum noun. Comes before noun. Contohnya adalah the, a, and. The cat, the book, a book. A-nya itu adalah articles. An apple. An di sini adalah artikelnya, teman-teman. Nah, itu tadi tentang article. And the next itu tentang phrase. Apa sih phrase itu? Phrase itu adalah word, a group of words. Jadi grup kata-kata atau kelompok kata yang masih belum lengkap dan tidak terdapat subjek dan verb atau kata kerja. Contohnya, ada noun phrase,
ada adjective phrase, ada adverb phrase, dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya jelaskan in the next video ya. Nah, begitu pula dengan clause. Clause juga sebaliknya teman-teman. Nah, di sini kalau clause itu ada subject dan verbnya tapi memang tidak lengkap seperti itu. And the next itu ada part of speech. Nah, part of speech di sini adalah the smallest part of speech. Speech itu apa sih? Speech itu bisa dikatakan kita mengeluarkan bahasa ya, seperti itu. Nah, contohnya ada verb atau kata kerja, ada noun, ada adverb, adjective, dan lain sebagainya. Dan setelah semua complete, akan terkumpul menjadi sentence yang sempurna, perfect sentence. Seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti untuk detailnya akan saya jelaskan in the next video ya. Nah, ini ada beberapa types of grammar ya. The first itu perspective grammar. Apa sih perspective grammar? Itu is the way to explain how someone should say something. Jadi lebih mengedepankan gimana sih cara kita untuk menyampaikan sesuatu seperti itu. Bukan menjelaskan bagaimana seseorang itu berkata atau menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, next itu ada traditional grammar. Nah, ini yang biasa kita gunakan dalam education field ya, dalam dunia pendidikan. Is a system how sentence structured are used in school based on the classical language grammar. Jadi, bagaimana sih structure dari grammar atau bahasa itu digunakan? Nah, ini maksudnya adalah traditional grammar. Ada juga structural grammar. A system of describing language sentence based on comparison smaller structure into a larger structure. Nah, ini juga biasa ditemui di education field yang mendeskripsikan atau menggambarkan bahwa bahasa dan kalimat itu yang terpreparasi atau yang sudah disiapkan dari struktur yang terkecil hingga struktur yang terbesar, seperti itu. Dan ada juga linguistic or grammatical competence. Di sini ada since this angel grammatical is a knowledge of a person speaker about the structure of language that has regularity. The owner of language know how to use grammar without study. Jadi ini adalah sudah mendarah daging di speaker tersebut ya, sudah native speaker. Ini masuknya untuk native speaker. Dan ada juga the lastnya ada ELL grammar. Is a person who is not a native speaker of language will know the grammar of language by studying it. Nah, jadi seperti kita nih, karena kita study English, which is English itu bukan mother tongue atau bahasa sehari-hari kita, dan kita harus mempelajari itu. Nah, TEFL grammar ini kombinasi dari dua grammar, yaitu traditional grammar and structural grammar. Seperti itu teman-teman. Nah, come up to the conclusion. Grammar is what turns words into sentence. Jadi grammar itu adalah bagaimana sih cara mengubah kata-kata menjadi sebuah kalimat. Or grammar is a system of rule that enables users of a language to relate linguistic form to meaning. Jadi di sini grammar adalah sistem atau tata cara bagaimana cara pengguna bahasa seperti kita untuk merelatekan atau menghubungkan linguistik itu menjadi linguistik atau bahasa itu menjadi sesuatu yang bermakna seperti itu teman-teman. Nah, thank you. Nah, itu adalah bahasan kita ya for today. Our discussion is about grammar. Nah, so in short, grammar itu adalah bagaimana bahasa tersebut tersusun menjadi suatu kalimat. How the language structure, word structure comes into a perfect sentence. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk detail-detail yang ada dalam grammar seperti tadi ada vowel, consonant, articles, phrases, clause, part of speech, and also sentence nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya in the next video. So that's our sharing for today ya teman-teman, our discussion for today.
Hopefully it will help you to learn about grammar and English. So don't forget to follow, subscribe, like, and comment ya teman-teman in my social media. Thanks for watching. See you in the next video. Bye!